Bagian anak. Sudah siap untuk menerima pembelajaran? Ya, sebelum kita memulai pelajaran, untuk demi kelancarannya pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Minta kepada ketua kelas Nova untuk mempersiapkan acara berdoa. Ya, mungkin tidak. Siap. Sebelum belajar membaca berdoa, berdoa. Kalian dulu ya. Asifa Andriani, hadir. Afdil, hadir. Hafiza Andriani, hadir. Wela Meza Putri, hadir. Berarti Ananda hanya satu orang yang hadir tanpa keterangan, ya. Nah, kita doakan semoga dia besok bisa kembali mengikuti pelajaran, atau mungkin dia terlambat datang, mungkin ya. Kita yang berpikiran positif aja ya pada ini. Nah, untuk lebih bersemangatnya kita dalam pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sehat selalu. Terima kasih kepada Dea telah memimpin penyanyi Indonesia Raya. Ya. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran kita. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, minggu kemarin kalian sudah membahas mengenai bab 1, ya kan? Sudah kan? Ya, tentang apa? Tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Pancasila. Ada yang masih ingat di dalam perumusan Pancasila terdapat ada 3 tokoh yang merumuskan Pancasila itu. Siapa yang 3 tokoh itu? Ya, Bella. Siapa? Soekarno, ya betul. Dea? Soekarno, ya betul. Muhammad Yamin, ya betul. Berarti kalian masih ingat ya pembelajaran kita minggu pada bab 1. Di dalam bab 1 juga ada menerangkan bahwa ada BPUPK itu bersidang berapa kali bersidangnya? 2 kali. Ya, bab sidang pertama membahas tentang apa? Dasar negara, betul, Nova, dasar negara. Sidang yang kedua membahas tentang apa? Apa? Rancangan undang-undang, betul ya. Ini rancangan. Tapi kalian masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu, ya? Pada hari ini kita akan membahas mengenai bab yang kedua, yaitu materi pokoknya norma dan keadilan.
dengan sub pokok bahasan yang akan kita bahas sekarang adalah norma dalam kehidupan masyarakat. Ya, norma dalam kehidupan. Yang bisa membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Coba ada ya? Tujuan pembelajaran Ya. dengan mengamati gambar diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian norma dengan baik. Dengan mengamati gambar diharapkan peserta didik dapat menentukan macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat dengan jelas. Melalui diskusi bersama kelompok, dapat menyajikan hasil jelas tentang pengertian dan macam norma dengan baik. Ya, ada kedengaran? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan mengamati gambar diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian norma dengan baik. Kemudian dengan mengamati gambar diharapkan peserta didik dapat menentukan macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat dengan tepat. Kemudian melalui diskusi bersama kelompok dan guru, peserta didik dapat menyajikan telah tentang norma dan pengertian norma dan macam-macam norma dengan baik. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai hari ini. Ya, jadi tujuan pembelajaran kalian tuh harus bisa apa itu norma, kemudian menentukan macam-macam norma. Itu tujuan kita yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini. Kemudian di dalam pembelajaran hari ini ada penilaian, baik penilaian kelompok maupun penilaian individu. Ya, yang akan dinilai adalah penilaian proses. Ya, penilaian proses. Kemudian ada dinilai sikapnya, ada dinilai keterampilannya, keterampilan bertanya, keterampilan menyajikan, ya, keterampilan untuk menanggapi. Itu ada poinnya masing-masing. Kalau kalian bersemangat nantinya kalian dapat poinnya. Ya, mungkin berupa nilai akan ibu kasihkan kepada kalian nilainya yang bagus. Kalian perhatikan gambar ini, semuanya nampak kan gambarnya? Ada kan? Ya, kalian perhatikan apa gambar ini tentang apa? Tentang lalu lintas. Apa yang kalian temukan di sana? Apa? Apa yang kalian temukan? Apa yang terjadi di sini? Pelanggaran tentang apa? Tidak pakai helm. Terus apa lagi? Oh, tidak pakai SIM. Ya. Ini adalah mengenai pelanggaran terhadap tertib dalam berlalu lintas. Siapa yang bisa mengartikan norma lagi dengan rumusannya dia sendiri? Siapa? Ayo, siapa yang bisa? Coba Nafisa. Apa itu norma? Apa itu norma, Nafisa? Apa? Apa ya Dea? Norma adalah aturan atau kaidah hidup yang mempengaruhi dengan sosial dan masyarakat. Ya, norma adalah aturan-aturan atau kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Artinya norma. Ya, norma itu ada beberapa macam. Ya, dalam kehidupan kita ini ada aturan, ada yang mengaturnya. Kemudian menurut ahli seorang filsafat atau Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang suka berkelompok. Ya kan? Ia suka
suka berkelompok kalian? Iya. Jadi selain berkelompok, kita juga ada individu, ada yang menyendiri, ada kan? Tidak ada yang sorang-sorang saya. Ada, kita sorang. Ya, ada yang menyendiri. Jadi di tengah masyarakat itu ada kepentingan bersama, ada kepentingan individu. Jadi untuk agar tidak terjadinya perselisihan atau persengketaan karena adanya kepentingan bersama, ada kepentingan individu, itulah diadakan dengan aturan-aturan yang berlaku atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku masyarakat. Ya, disebutnya dengan norma untuk agar terjadi ketertiban dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kemudian norma itu ada 4. Yang ada dalam masyarakat norma itu ada 4. Ya. Apa yang pertama, siapa yang tahu? Ya, Rizky, apa? Norma kesusilaan, ya betul. Siapa lagi yang kedua? Norma agama, ya betul dia. Apa lagi? Norma hukum, ya betul. Apa lagi? Norma kesopanan. Jadi ada 4: norma kesopanan, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma agama. Ya. Kemudian norma agama, norma kesusilaan. Siapa yang tahu apa itu norma kesusilaan? Norma kesusilaan itu adalah norma yang berasal dari hati, bersumber dari hati nurani kita sebagai manusia. Kemudian norma kesopanan. Norma kesopanan, siapa yang tahu apa norma kesopanan? Ya, dia. Bersumber dari pergaulan hidup manusia. Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari pergaulan hidup manusia di tengah masyarakat. Ya, betul-betul. Kemudian norma agama. Siapa yang tahu? Norma agama itu apa? Norma agama apa? Apa? Dari mana bersumbernya norma agama itu? Dari Tuhan yang Maha Esa. Betul, Aldo. Dari Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kalau norma hukum dari mana sumbernya? Norma hukum dari mana? Apa itu norma hukum? Norma hukum, betul, Nafiza. Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa atau badan-badan yang berwenang yang harus ditaati oleh seluruh warga negara. Ya. Ya. Ya, kita dapat media semua, kita dapat media semua. Nah, kalian perhatikan ini. Kalian perhatikan gambar ini. Ya. Kalian perhatikan gambar ini. Ada 4 gambar. Ya. Ada 4 gambar ini. Ini ada 4 gambar. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, dan gambar yang keempat. Dan kalian sudah masuk ke kelompok kalian masing-masing. Kelompok ini, kelompok Soekarno, kelompok Muhammad Yamin, kelompok Supomo, kelompok Muhammad Hatta. Ya. Jadi kelompok Muhammad Hatta, Ilham,
Abdil, Rafi, dan Aldo membahas gambar yang nomor 3 ya. Kemudian kelompok Soekarno, Noval sama Asifah, kemudian Nindi tidak hadir ya, membahas mengenai gambar yang pertama ya. Kelompok Supomo, Dea, Pani, kemudian Rizky dan Faizal membahas mengenai gambar yang kedua ya, gambar yang kedua. Kemudian Nafizah, Wela, dan Desi membahas gambar yang nomor 4 ya. Sekarang kalian amati dan kalian temukan di sana sesuai dengan LKPD kalian mengenai apakah gambar ini ya. Terus dari mana sumbernya ya, dari mana sumbernya, kemudian apa sanksinya, apa contohnya yang sesuai dengan LKPD. Bagaimana kalau kita melanggar peraturan itu ya, masing-masing kelompok memutuskan. Ada yang paham? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan tentang tugas kalian yang ada di LKPD itu ya? Ini LKPD itu kalian isi ya, LKPD kalian isi, kemudian kalian rumuskan ini. Nanti setelah kalian mendapat rumusannya, mendapat hasil dari rumusan itu, kalian sajikan ke depan ya, hasil dari diskusi kalian. Oke? Kalian hasil dari diskusi kalian itu kalian presentasikan ke depan, kemudian kalian yang menanggapi ya. Berarti kalau kelompok Supomo presentasi, berarti kelompok yang lain menanggapinya ya. Boleh menanggapi ya? Nah, demikian. Nah, lanjut kalian kerjakan kalian. Nah, semuanya bekerja ya. Tidak ada yang tidak bekerja. Tidak ada yang siap. Ibu Mariamin sudah? Ya, kami Supomo sudah siap. Ya, presentasikanlah di depan. Kelompok Supomo yang siap. Yang lain silakan menanggapi nantinya. Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Supomo akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama,
Norma kesopanan bersumber dari pergaulan hidup manusia. Sebagai contoh, berkata sopan kepada orang tua, menggunakan tangan kanan menunjukkan sesuatu dan sebagainya. Berkata sopan kepada guru, sebelum berangkat ke sekolah harus berpamitan kepada orang tua terlebih dahulu. Sanksi-sanksi tidak tertentu dapat diberikan oleh masyarakat berupa penghormatan, jelaan dan penuntutan. Supaya agar tidak melanggar membiasakan diri untuk selalu mentaati kebiasaan atau aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat. Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok Supomo. Siapa yang ingin menanggapi? Apa boleh? Ya silakan kalian bertanya, tidak usah malu-malu. Silakan. Bertanya nih ikut. Ya, Saya dari kelompok Muhammad Amin kurang paham pengertian kesopanan. Mohon dijelaskan. Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Sebagai contoh, berkata sopan kepada orang tua, menggunakan tangan kanan menunjukkan sesuatu dan sebagainya. Berkata sopan kepada guru, berangkat ke sekolah harus berpamitan kepada orang tua terlebih dahulu. Bagaimana, Nafisa? Dah paham? Dah? Assalamualaikum. Ya, terus untuk penampilan sama saya dari kelompok Supomo. Ya, dia membahas mengenai norma kesopanan. Jadi gambar yang ini mengenai norma kesopanan. Sumbernya dari mana tadi norma kesopanan? Bersumber dari pergaulan di dalam kehidupan masyarakat. Ya, contohnya apa? Bersalaman dengan orang tua, mau pergi sekolah. Ya, kalau menunjuk dengan tangan kanan, berkata sopan kepada guru, teman, orang tua, orang yang lebih tua. Kemudian apa? Sanksinya apa? Sanksinya apa tadi? Sanksinya kalau kita melanggar norma kesopanan, sanksinya adalah kita bisa dicemooh, dikucilkan, ya itu sanksinya kan. Kemudian apa upaya kita untuk tidak melanggarnya? Adalah untuk mentaati semua aturan yang ada di tengah masyarakat, di lingkungan keluarga. Kita harus menyadari bahwa mana yang baik kita lakukan, mana yang tidak baik kita lakukan, ya. Mana yang sopan kita lakukan, mana yang tidak sopan kita lakukan, itu kita harus menyadarinya. Ya, itulah norma kesopanan. Ya, kemudian siapa lagi? Kelompok mana lagi? Kelompok siapa lagi? Kelompok Muhammad Yamin udah? Udah siap? Udah, jalan, lanjut. Datang ke muka lagi, depan lagi. Nah, bacakan ke depan nanti diskusi. Hah? Iya. Dengan bukan dua posisi. Desi Kami dari kelompok Muhammad Amin ingin menyaksikan hasil diskusi kami. Mari ke muka saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Muhammad Amin menyaksikan hasil diskusi kami. Perwujudan dari norma hukum. Sumber peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan penguasa negara. Contohnya, memiliki SIM menggunakan nilai 29 mendalai nota, membayar pajak dan rambu-rambu Keras jalannya, kedengaran teman-teman. saksi,
bisa dalam bentuk denda kurungan penjara. Supaya harus mematuhi aturan-aturan yang diatur undang-undang. Hasil diskusi kami. Kalau ada teman yang mendengar ya. Ya, ada yang ingin menanggapi? Ya, yang ingin menanggapi? Ya, Abdul, apa? Apa menegakkan jalan dan lintas? Apa pendekatan lalu lintas? Ya, dia apa lagi dia? Apa sanksi akibat melanggar norma hukum? Tugas penyikat memegang bisa dalam penjara atau penjara. Ya, paham? Adalah hasil dari diskusi kami. Terima kasih atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada barangkali ya, ada hukum adalah yang bersumber dari peraturan darurat yang bersumber dari dibuat oleh badan penguasa ya, penguasa negara atau pemerintah. Sanksinya apa tadi? Ada hukuman, ada denda, dan ada penjara ya. Nah, hukuman kurungan, denda, penjara. Tadi Abdul menanyakan apa-apa peraturan lalu lintas, perlengkapannya. Ya, tadi udah dijawab Nafisa, apa perlengkapannya tadi? Ada rambu-rambu lalu lintas. Kemudian kita kalau meninggalkan pergi naik sepeda motor harus pakai helm, harus pakai SIM, ya. Nah, bagaimana upaya kita untuk tidak meninggal tadi? Jadi kita harus mentaati semua aturan-aturan yang berlaku di dalam undang-undang, ya, undang-undang lalu lintas, undang-undang peraturan pemerintah lainnya harus kita taati dan harus kita patuhi supaya kita tidak melanggar norma hukum. Ya, norma kesusilaan bagaimana? Kelompok Insinyur Soekarno apa? Komo Muhammad Hatta? Ada. Ya. Kalau sembarang ada. Kita presentasikan 3 saja dulu dua yang tadi ya. Nanti. Nah, udah. Cepat. Ya. Cepat ambil. Masuk ke depan. Ya, di sini Soekarno lagi ya. Ya. Yang di depan.
berkenan tidak menggunakan tema masyarakat supaya dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma Nah, ada yang ingin menanyakan? Dari bagian, Nafisa. bagaimana saksi Siapa? Nadia, Dea. Ada yang lagi? Sekian diskusi dari kami. Itu dari nomor Susila. Sumbernya dari mana tadi? Ayo, dari mana sumbernya tadi? Dari hati nurani manusia. Bagaimana sanksinya kalau melanggar? Bagaimana sanksinya kalau melanggar tadi? Apa sanksinya? Kalau melanggar? Merasa bersalah, ya kan? Ada perasaan merasa bersalah, ya demikian. Kalau mau kata ada? Sudah siap? Sudah siap? Belum? Mau tampil banyak ya? Contohnya tidak membuat keributan di tempat ibadah orang lain. Menurut kesempatan dalam agama. Yang menanggapi? Lupa. Apa sanksinya? Sanksi kalau melanggar apa? Bisa.
kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Coba, siapa yang bisa menyimpulkan? Nadia? Ya, Dea. Menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, coba simpulkan ya. Yang lain ya. Ya, berarti kalian sudah dapat menarik kesimpulannya. Kesimpulan kita hari ini, norma adalah aturan atau kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi norma adalah aturan kaidah hidup. Kemudian norma itu ada 4. Tadi kan ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, norma hukum. Kemudian masing-masing norma itu mempunyai sanksi yang tegas, ada yang tidak tegas. Kalau norma hukum ada sanksinya adalah yang tegas, ada hukumannya, ada di penjara, hukumannya kurungan, denda. Kemudian yang 3 norma itu norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan itu sanksinya tidak tegas karena kalau norma agama tidak kelihatan sekarang di dunia ini kan, dia dapatnya nantinya ada di akhirat. Jadi itulah kesimpulan yang sudah ditarik oleh dia tadi. Kemudian apa manfaatnya pembelajaran hari ini menurut kalian? Bagaimana pembelajaran kita hari ini menurut kalian? Menambah wawasan. Apalagi? Apa bermanfaat bagi kalian? Menambah ilmu kalian. Kalian sudah mengetahui tentang adanya norma, ya kan? Nah, untuk pembelajaran kita minggu depan, kalian baca mengenai arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat untuk minggu yang besok itu kalian pelajari ya, kalian pelajari di depan. Nah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan membacakan doa ya kepada Noval. Pimpin doanya untuk menutup pelajaran Noval. Bersyukur mulai. Duduk di tempat kursinya masing-masing, pindahkan bangkunya masing-masing lagi dengan tertib, tidak ada suara, dan nunggu guru yang berikutnya datang. Ya.